Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Di kesempatan kali ini saya akan coba bahas tentang tokoh-tokoh akhir zaman dan kaitannya dengan seluruh penamaan-penamaan terhadap makhluk-makhluk di dalam agama, bahkan di dalam semua agama. Nah, di akhir zaman, tokohnya nomor satu itu Dajjal ya. Kemudian Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa. Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj ya. Kemudian Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nanti ada lagi Dabbatul Ard, apa tuh, binatang melata dari muka bumi ya. Nah, kemudian tradisi di dalam agama tuh, penamaan-penamaan makhluk-makhluk yang berperan dalam agama, bahkan semua agama. Saya wakili dalam hal ini di satu agama, yaitu Islam. Apa maksudnya ini? Tokoh antagonis, ada iblis, ada setan. Kemudian tokoh protagonis ya, atau yang baik. Kalau anak kecil bilang jagoannya gitu. Kalau antagonis tadi bahasa anak kecilnya ya penjahatnya sampai raja musuhnya gitu. Nah, protagonisnya ini, tokoh-tokohnya, penamaan-penamaan populernya, ada nabi, ada rasul, kemudian malaikat-malaikat, dan kemudian di antara dua ini antara tokoh yang positif mana nih? Kanan nih. Oh, ini kiri berarti. Tokoh positif, tokoh negatif gitu. Tokoh positif, tokoh negatif. Tokoh protagonis, tokoh antagonis. Protagonis ini di sini dari mulai malaikat-malaikat, pemimpinnya adalah Jibril kan gitu. Kemudian rasul-rasul. Nah, kemudian nabi-nabi. Rasul-rasul ada nggak pemimpinnya? Ternyata ada. Ini kan hanya penyebutan aja kan, yaitu ya Nabi Muhammad, tapi bukan sebagai jasmani, tapi sebagai potensinya, atau dikenal dengan istilah Nur Muhammad. Dan potensi ini atau Nur Muhammad ini atau Rasul ini sampai sekarang masih ada. Tadinya ada di diri Nabi Muhammad,
Sebelumnya ada di diri Nabi Isa, sebelumnya ada di diri Nabi Musa, terus ke belakang, bahkan sampai Nabi Adam. Nah, kemudian tokoh-tokoh ini kan berlanjut. Yang protagonis dulu nih, yang baik dulu kan. Ada ulama-ulama, ada mursyid, ada apa lagi. Nah, ulama-ulama ini adalah jasmaninya. Kalau di zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Muhammad dan sebelumnya sampai Nabi Adam, jasmaninya itu disebut nabi. Nah, isinya atau potensinya disebut rasul. Nah, tapi setelah zaman Nabi Muhammad, isi jasmaninya itu disebut ulama atau wali yang mursyida. Nah, isinya atau potensinya adalah mursyid. Dulu disebut rasul, sekarang disebut mursyid. Tapi sama aja. Utusan Tuhan. Cuman beda penamaan-penamaan aja. Nah, kemudian di sebelah kiri tokoh-tokoh antagonisnya nih. Di alam jasmani itu disebutnya setan. Potensinya disebut iblis. Ya, nanti wujudnya adalah manusia, jin dan manusia. Nah, kemudian ada penamaan lain, isinya mah sama, yaitu iblis. Penamaan lain ini adalah Dajjal, Ya'juj Ma'juj, atau binatang-binatang melata dari yang keluar dari muka bumi, atau termasuk Ya'juj Ma'juj juga dari dalam tanah. Ya'juj Ma'juj enggak dari benteng ya, ini ada dari dalam tanah keluar. Ya mirip-mirip Ya'juj Ma'juj lah. Paling enggak 3 itu. Terus secara jasmani disebut itu. Dalamnya sama, iblis-iblis juga. Gitu. Jadi nggak terpisah sebenarnya. Bukan berarti begitu Dajjal muncul, Ya'juj Ma'juj muncul, atau binatang-binatang dari dalam tanah muncul, iblis pensiun, setan pensiun. Enggak. Gitu. Jadi semua ini tokoh-tokoh protagonis, tokoh-tokoh baik, atau kalau kata anak kecil jagoannya ini, dari zaman Nabi Adam sampai zaman ini. Kemudian potensi-potensi di dalamnya berarti sudah aktif. Begitu juga tokoh antagonis di sini. Kalau kata anak kecil musuhnya gitu kan. Dari mulai iblis sampai setelah Dajjal wafat, Ya'juj Ma'juj, dan atau binatang yang keluar dari tanah gitu. Berikut potensi-potensinya berarti sudah aktif dari dulu. Cuman penyebutannya aja berbeda.
Ya, makanya kenapa ada hadis Nabi yang mengatakan ulama su itu ulama adalah makhluk paling buruk di bawah kolong langit, lebih mengkhawatirkan dibanding Dajjal. Kesimpulannya itu, lebih mengkhawatirkan dibanding Dajjal, ulama su ini. Nah, istilah-istilah itu kenapa nggak disebut lebih mengkhawatirkan dari iblis? Nah, itu sebenarnya sama aja gitu. Walaupun Dajjal mengkhawatirkan kan, sangat mencekam, sangat mengerikan. Kemudian ada contoh hadis tadi itu, ulama su ini seburuk-buruk makhluk di bawah kolong langit. Nah, kemudian dia disebut lebih mengkhawatirkan dari Dajjal. Isinya mah iblis-iblis juga gitu. Gitu loh maksudnya. Anggaplah potensinya, atau lebih tepatnya gelombangnya. Gelombang ya ibaratnya diri kita ini adalah radio gitu. Nah, misalkan gelombang kebaikan atau protagonis atau jagoannya kalau kata anak kecil, atau ashabul yamin ya. Nah, itu misalkan apa tadi tuh? Saya mau ngomong apa lupa tadi tuh. Iya, kelompok yang jahat di sini antagonis. Ya, semuanya di balik keduanya ini sebenarnya Tuhan itu sendiri. Sabul yamin bagian kanan gitu kan, bagian kiri ashabul shimal. Kesimpulannya cuma satu. Oh, tadi saya lagi mengkiaskan radio ya. Iya, misalkan diri kita nih. Iblis dan malaikat itu gelombang. Potensi itu ya gelombang. Nah, contoh kayak radio tadi kan. Gelombang yang kanan ini adalah gelombang yang misalkan 100 FM. Nah, itu gelombang radio yang positif, anggap begitu ya. Misalkan siaran radio apalah. Nah, selain gelombang 100 FM ini, dari mulai 1 ya sampai 99 dan 101 sampai seterusnya, selain 100 saja pokoknya, itu iblis semua gitu. Ya, maaf ya sobat ngecot sekalian kalau penjelasannya agak ribet. Tapi secara garis besarnya udah kebaca kan. Di akhir zaman itu karena nggak ada sebutan misalkan mana iblisnya yang berperan, padahal umurnya kan sampai kiamat kan, ditangguhkan gitu kan. Ya cuman beda penyebutan aja.
di balik Dajjal, bahkan di balik ulama yang lebih mengkhawatirkan dari Dajjal, ya iblis-iblis juga gitu. Ya nggak pensiun, iblis sama setan ini. Dia hanya di bagian kanan penamaan-penamaan tadi itu. Kemudian di bagian kiri ini penamaan-penamaan tadi itu. Dari mulai wujud sampai isi-isinya, baik kanan ataupun kiri. Semua itu aktif. Dari mulai dunia tergelar sampai kiamat. Cuma namanya aja yang dirubah-rubah gitu. Nah, makanya ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Ada sahabat yang bertemu Dajjal, bahkan sebelum masa Nabi itu Dajjal sudah ada dan lain sebagainya, kan gitu. Mudahnya itu begitu. Misal di hadis tadi itu sahabat yang bertemu Dajjal, atau zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad lagi bercerita nabi-nabi sebelumnya yang udah ada Dajjalnya, atau disebut iblis atau disebut setan, bisa sebenarnya. Cuman Nabi sampai pemilihan katanya pun itu berdasarkan wahyu, walaupun itu hadis itu. Loh, kenapa nggak jadi Quran? Karena terkhusus di zaman itu, di existing zaman Nabi, tetap dari wahyu-wahyu juga dari Allah. Cuma karena untuk ruang lingkup zaman itu saja, walaupun dari Allah, walaupun itu wahyu, maka disebut hadis. Nanti rame lagi tuh, ada hadis sahih, ada derajat-derajat hadis kan. Ada yang keasliannya 100%, keasliannya 90%, keasliannya 80%, terus sampai hadis lemah dan hadis palsu. Gitu aja permudahnya tuh tentang peristilahan agama tuh. Ya karena saya kebetulan basicnya Islam, nah itu yang saya buka gitu. Polanya sama aja semua nabi dan umatnya. Jadi ada yang khusus, ada yang sifatnya universal tetap. Gitu ya. Nah, kemudian apakah iblis atau setan atau jin masih aktif saat ini? Masih, cuman namanya menjadi Dajjal, menjadi Ya'juj Ma'juj, menjadi binatang yang keluar dari tanah tadi, meneror manusia. Itu pun kias, bukan binatang benar-benar binatang gitu ya. Nah, kemudian gampangnya itu, lebih mudahnya lagi, antara sesuatu yang positif, kebaikan murni 100% nih, kebaikan murni 90%, kebaikan murni 80%, dan terus sampai kebaikan palsu. Nah, ini ada kejahatan murni, ada kejahatan kemurniannya 90%, turun terus. Nah, itu nggak lepas dari apa tuh ayat Quran yang populer. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Qad aflaha man zakkaha.
kan gitu. Jadi di belakang aku itu fa'alhamaha, aku Allah maksudnya, aku Tuhan, aku akulah gitu. Di balik segala rahasia, fujuroha. Apa fujur itu? Kedosaan-kedosaan lah, gampang begitu. Kemaksiatan-kemaksiatan lah. Dan ketakwaan-ketakwaannya. Di baliknya itu ya rahasia-rahasia yang berlapis-lapis, ya Tuhan maksudnya. Cuman ini sulit dipahami kalau nggak praktek. Tapi praktek secara uh, ruhani. Nah, mudahnya gitu ya. Sebutannya adalah kita berguru kepada jasmani yang uh, ulama, yang pewaris Nabi tapi, atau waliya mursida, dalam kurung wakilnya mursid. Kemudian yang isinya atau potensinya dalam mursid atau dalam kurung rasul, sama aja. Kan kita lagi ngupas peristilahan nih, dari atas sampai bawah ya kan, dari yang gaib sampai yang wujud lah, gampangnya begitu. Dari tadi kan malaikat, iblis apa kan gaib tuh ya. Sampai ada pertanyaan-pertanyaan konyol tadi ya, di akhir zaman yang berperan Dajjal, yang berperan Yajuj Majuj apa. Kemudian Imam Mahdi, Nabi Isa kan. Apakah ya, sampai tadi saya konyol-konyolan nanya kan. Tapi ya konyol, itu bercandaan aja tapi ada isinya. Maksudnya iblis atau setan pensiun nggak? Nggak pensiun, cuma ganti nama doang, ganti sebutan. Padahal intinya itu juga. Ya kayak sebelah sini nih, yang sebelah kanan Ashabul Yamin atau apa disebutnya, protagonis tadi, tokoh jagoannya lah begitu kata bocah mah. Apa tuh? Apakah Nabi pensiun? Apakah Rasul pensiun? Apakah potensinya pensiun kan gitu? Mustahil pensiun lah gitu. Nah, cuman berganti nama aja gitu. Ya berganti nama aja. Itu. Apa contohnya? Manusia kan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ada nih. Kalau zaman ini bahasa Indonesia manusia disebutnya manusia. Kemudian, nah misal ratusan tahun yang lalu di Indonesia ini manusia disebutnya apa? Ada lagi nama lain mungkin, ya gitu gampangnya. Contoh misalkan kalau di Jakarta dan banyak tempat di Indonesia itu motor disebut ya motor. Nah di Medan, saudara-saudara kita Medan itu menyebut motor itu kereta gitu. Hanya penyebutan-penyebutan aja, yang penting kenal isinya, gampangnya begitu. Kenal esensinya. Makanya Nabi Muhammad itu adalah ummi. Sengaja tuh dari alam rahasia, maha rahasia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam itu memilih manusia yang buta huruf. Padahal saat itu lagi populernya budaya tulis. Baru naik daun banget itu budaya tulis, bahkan bersair-sair kan.
Sengaja tuh Tuhan pilih yang ummi, yang buta huruf gitu. Dan menerabas semua keunggulan-keunggulan itu. Keunggulan-keunggulan target dakwahnya di zaman itu. Gitu ya. Ini yang sering saya omongin di video-video saya tuh. Belajar yang asli itu bukan dari baca tulis. Yang saya sebut literasi itu bukan dari baca tulis, bukan dari menghafal atau serapan otak lah kesimpulannya kan gitu. Belajar yang asli itu bukan yang itu gitu. Nabi Muhammad udah nyontoin, bahkan nabi-nabi sebelumnya nyontoin sama polanya gitu. Masa di zaman ini dirubah polanya. Wah, zaman Nabi Muhammad mah belajarnya nggak butuh baca tulis. Akhir zaman mah wajib belajar agama itu wajib melalui baca tulis. Ya berarti yang berkata begitu lebih mengkhawatirkan dari tet gitu. Udah berapa lama ini ya? Oh, 26 menit. Nah, kemudian kita cerita-cerita tentang peperangan akhir zaman lah ya. Ada Duhon atau Asap ya, ada Armageddon, ada apa lagi? Kesaktian Dajjal ya. Turunnya manusia yang diangkat ke langit di masanya, yaitu Nabi Isa. Atau tokoh yang lagi ditunggu-tunggu, yaitu Imam Mahdi. Sebentar, Nabi Isa sama Dajjal ternyata julukannya sama, Al-Masih. Dulu saya tahunya tuh Al-Masih itu Nabi Isa doang, kirain ya. Ternyata enggak, Dajjal juga Al-Masih. Berarti ini tentang Dajjal itu kan mata satu tuh. Menghidupkannya itu di Al-Masih yang satunya, mana ya, bagian kanan ya, bagian yang jagoannya gitu, Nabi Isa gitu. Untuk bikin melek mata Dajjal itu ya apa yang dibawa sama Nabi Isa. Tapi bukan Nabi Isa yang turun, ternyata semua itu kias. Karena dari awal hanya Nabi nyebutnya ganti-ganti nama aja gitu. Dari mulai tokoh-tokoh yang jagoan ini, dari pemimpin para malaikat yaitu Jibril, sampai yang paling terakhir ya Majuj lah, anggaplah begitu, atau binatang-binatang yang keluar dari tanah gitu kan, yang meneror manusia. Kemudian sebelah kiri atau musuhnya dari iblis, sampai yang tadi saya begitu ya ngomong ya, salah. Oh iya, udah dirangkum semua ya dari saya pisah dulu deh. Dari pemimpin para malaikat yaitu malaikat Jibril sampai yang paling bawah, yaitu bukan paling bawah derajatnya, tapi penyebutannya yang paling akhir penyebutannya yaitu Nabi Isa ya. Iya, Nabi Isa yang memimpin umat-umat muslim ya. Sisa bukan, orang-orang beriman yang tersisa dipimpin oleh Nabi Isa. Nah, itu. Ini bagian jagoannya, bagian musuh-musuhnya nih
dari iblis, pemimpin kejahatannya, pemimpin musuh lah, raja musuh, sampai yang paling akhir disebut, yaitu binatang yang keluar dari tanah. Nabi menceritakan kengerian-kengeriannya. Nabi-nabi sebelumnya juga mengabarkan. Ya, di semua agama langit itu pasti mengabarkan itu. Ya iya, sebab itulah. Jadi baik tokoh-tokoh yang kanan, jagoan-jagoan sampai dan juga tokoh-tokoh yang kiri, dari mulai yang gaibnya, potensinya sampai wujud-wujudnya semua, itu proses perjalanan satu orang dari kegelapan kepada cahaya, minazulumati ilan nur. Kesimpulannya itu doang sebenarnya. Sampai ada iblis, ada dajjal apa. Kesimpulannya itu doang. Menjelaskan itu. Sederhananya tuh itu. Nah, kalau bahasa gampangnya nih, kenapa ada tokoh-tokoh kanan, tokoh-tokoh kiri? Kesimpulannya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa betagu ilaihil wasilah, dan carilah penghantar atau wasilah, tali wasilah, tali sambungan. Nah, ini banyak yang sangat keliru tadi nih, menyebarkan tentang definisi wasilah ya. Nah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah tali wasilah. Walaupun udah beriman, itu tetap disuruh cari tali wasilah kan. Ibarat iman itu potensinya udah ada, ibarat radio, iman itu potensinya udah ada di radio. Cuman untuk nyetel 100 FM yang kita cari tadi itu kan ngepasin tuh. Gitu. Nah, itu wabtaghil wasilah. Potensinya udah ada di dalam, udah ditanamkan. Gitu. Iman itu ditanamkan ya guys, bukan percaya, bukan yakin, atau lahir dari keluarga muslim otomatis beriman, atau kita belajar kemudian meyakini atau apa, bukan. Nah, itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Kemudian kata-kata selanjutnya dari ayat tadi, silata wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah fi sabilihi, di jalannya, jalan wasilah ini. Berarti geser doang kita. Sebenarnya kita itu dari sini. Kita itu jadi bonekanya iblis. Kita setannya, kita dajjalnya, kita ajuj-majunya. Geser suruh kemari doang. Gitu. Dari hamba, gampangnya dari hamba iblis disuruh berubah jadi hamba Allah, gampangnya begitu. Makanya disebutlah alakum tuflihun. Nah, ini adalah sistem metode diawali dari mempraktekkan metodologi agama. Metodologi agama tuh apa sih? Nah, saya ulang-ulang lagi. Cara, rukun, dan caranya. Syarat, rukun, dan caranya. Gitu. Gampangnya praktek ruhani, praktek metafisika. Tapi bukan metafisika yang zulumat ya, kegelapan, bukan. Tapi yang, atau infra, bukan, tapi yang nur,
atau yang ultra, alam langit disebutnya kan. Itu kias. Sebenarnya begitu kesimpulannya. Ya memang ada kengerian-kengerian di tiap zaman pun ada. Kan ada tuh rame-ramean tuh. Wah, Nabi bilang, ada hadisnya, sabda Nabi, dari zamanku ini sampai kiamat itu jaraknya cuma antara jari telunjuk dan jari tengah gitu. Berarti maksudnya deket banget gitu kan. Kok nggak kiamat-kiamat, udah 1400 tahun lebih kan begitu kan. Ya, yeah. Nah bagaimana itu kan begitu. Ya kiamat itu kan ada kecil, ada gede, ribet-ribet khawatir sama kiamat gede. Kiamat kecil, kiamat diri aja diluputkan, ya, salah itu. Bahkan aslinya melalui metodologi agama kita masuk dimensi akhirat. Kan kenal Allah, Allah itu ada di puncak akhirat kan. Bagaimana mau kenal yang di puncak akhirat kalau kita nggak lewat akhirat? Berarti lewat kematian dulu. Saya nih, anggaplah saya belajar ilmu kenal Allah gitu kan. Prinsipnya tadi Allah ada di puncak akhirat, berarti harus melewati akhiratnya ya kan. Dari mulai kubur itu udah akhirat kan. Kemudian barzah apa segala macam kan. Hisab, kemudian pengadilan Tuhan apa segala padang mahsyar, Siratul Mustaqim kan, neraka, surga yang berlapis-lapis semua. Dilewatin nggak itu? Pasti lewat kan, mau kenal Allah kan, gitu. Ya mau masuk alam kubur harus mati dulu nggak? Iya harus mati dulu. Gitu. Saya ngomong gini, menyampaikan ini ya menyampaikan sesuatu yang sudah dijalani gitu. Lah kok udah ngejalanin tapi masih hidup. Nah, contoh kecil aja, ada hadis Nabi bilang, bedanya orang zikir sama orang gak zikir itu, yang gak zikir disebutnya mayat, berarti kagak dihitung sama Allah tuh. Gitu. Dihitung orang mati kan. Padahal hidup orang ya hidup. Nah itu contohnya. Ada kematian. Nah, ada kematian hakikat. Nah, contoh kecil lagi, kita tidur kan kematian kecil kan. Nah seperti itu. Belum pingsan kan, gedean dari tidur, ya kematian juga. Tidur disebut kematian kecil, pingsan kematian kecil kagak, gede kagak kan gitu. Kemudian mati beneran tuh, terputusnya nyawa, ya mati gede lah kan begitu. Tapi intinya untuk bersama dengan Allah itu, untuk benar-benar mencintai Allah itu harus kenal Allahnya ada di maha akhirat, ada di puncaknya akhirat. Berarti lewatin akhirat kan? Nah gitu, gampang ya. Nah proses itu dari mulai ke kita yang gelap ini, saya ya begitu, dari yang saya yang gelap ini menuju yang maha terang. Ya di situ semua ada, dari mulai tokoh yang jagoan-jagoan ini kanan, kemudian tokoh-tokoh penjahatnya yang kiri, berperan semua dalam proses itu, include di dalamnya. Nah gitu gampang ya, sederhana aja.
kita melewati di zaman gelapnya nih, kita kenal mana iblis dalam diri kita kan gitu. Berarti kalau udah terang, kita kenal malaikat dalam diri kita kan gampangnya begitu tuh. Ya. Kemudian Dajjal dalam diri kita kan gitu. Yajuj maju dalam diri kita. Saya dah begitu. Nah berarti sebaliknya, saya kenal siapa apa yang dibawa oleh Imam Mahdi, para nabi, para rasul, para nabi lah, para ulama, atau wali mursida. Yang dibawa itu saya kenal di dalam saya. Wabtawiril wasilah tadi. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad menggambarkan agama itu dari A sampai Z, itu kesimpulannya itu. Mengajak manusia minazulumati ilan nur, cuman bukan versi thinking. Ingat ya, nur itu tuh kodim sampai maha kodim. Gitu, awas ntar dipahamin udah zaman udah kebakatan gelap, dipahamin nur itu wah baik budi pekerti apa, cuma semua dipahamin pakai ini yang baharu. Nah, gitu. Jangan sampai dipahami seperti itu. Dipraktekkan melalui prinsip ilmiah dan amalia. Gitu. Ada hadisnya ternyata, al-islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan amalia. Bagaimana bisa ilmiah, bagaimana bisa amalia kalau nggak ilmiah kan gitu. Ilmiah itu logik, masuk akal, dipertanggungjawabkan seluruh ilmu. Nah, seluruh ilmu mempertanggungjawabkan itu. Ini zamannya ilmiah. Di akhir zaman ini, existing zaman ini adalah wajib ilmiah. Duar ilmiah itu. Ya. Nah, seperti itu gambaran-gambaran ringan. Jadi simpulannya dari mulai iblis sampai Dajjal, musuhnya, kemudian jagoan-jagoannya dari mulai malaikat sampai siapa yang paling bawah tuh, orang-orang beriman ya. Nah itu semua ada dalam diri kita gitu. Walaupun nanti ada di alam makronya, tapi memahami alam makro itu ya dipahamkan dari dalam diri kita. Nah kesimpulannya seperti itu. Bagaimana bisa memahami ini? Ya melalui ilmiun wa amaliyun. Agama yang saya sering sebut agama bermetodologi. Seperti itu. Yang dijamin sistem. Bukan hanya metodologi, nanti ada sistem. Nah dijamin di situ. Kita masuk sistem itu. Nah, demikian. Mohon maaf kalau agak belibet-belibet bahasanya. Dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah ini sudah subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.